Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah dan berdoa syafaat pada hari ini. Ora bata akasya karabamata sikira. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah Kau berikan di dalam kehidupan kami semua, khususnya Jemaat GBI Rayon 8 Grand Wisata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk segala kebaikan, kasih anugerah-Mu. Bapa, kami bawa terus para pemimpin-pemimpin gereja yang Engkau berkati. Dari Bapak Pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo, keluarga besarnya dan keempat wakilnya. Diberkati urapan yang sama dengan Bapak Gembala Rayon kami, Pak Weke Mulyono dan keluarga besarnya bersama kedua wakilnya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapak Rayon kami, berkati Rayon 8 yang dipimpinnya, berkati Lipo Cikarang dan sekitarnya. Damai, sukacita, sejahtera, panjang umur, kesehatan Kau berikan bagi hamba-Mu ini. Diberkati urapan yang sama bagi Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Riki, beserta keluarga besarnya dan wakilnya, Pandang, serta Ibu Rohani kami, Ibu Mita.
Ikat semua hamba-hambamu, pemimpin-pemimpin gereja ini dengan urapan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa semua hamba-hambamu yang melayani ibadah saat ini. Dari yang memimpin pujian, singer, tim musik, media, dalam nama Yesus, biarlah setiap pujian penuh dengan sukacita, memberkati jemaat Grand Wisata Rayon 8. Mereka beribadah dengan penuh semangat, datang kepadamu dengan sukacita. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati urapan dari Engkau. Setiap firman yang disampaikan bagi jemaat Rayon 8 Grand Wisata membawa damai sukacita. Diberkati anak-anak generasi Yeremia-Mu ya Bapa, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja sampai ke pemuda. Urapan Engkau turun bagi anak-anak generasi, semakin sehat di dalam Engkau, semakin kuat, semakin sukacita. Berkati masa depan mereka menjadi anak-anak yang pintar Tuhan, anak-anak menjadi anak-anak kesaksian. Diberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, sukacita turun bagi guru-guru sekolah minggu, semakin kreatif dan Tuhan Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami bawa SPK 17. Setiap para sahabat berjumpa dengan Engkau, pribadi Kristus itu membawa mereka semakin Tuhan bangkit di dalam Engkau. Berkati para pembina, berkati para mentor dalam nama Yesus. SPK dalam kasih-Mu Tuhan, terima kasih. Kami bawa terus Indonesia dalam tangan-Mu. Diberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari dusun-dusun, pulau-pulau Tuhan Yesus, kota-kota ada nama-Mu dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden, serta wakil dan serta menteri, para kabinet yang ada. Tuhan berkati. Bapak Presiden Jokowi membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mampukan membawa Indonesia di dalam pemulihan dengan apa yang terjadi pandemi saat ini. Perekonomian di Indonesia Kau pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, api Pentakosta ketiga ini tercurah Tuhan Yesus. Di jalan-jalan Tuhan Yesus, dimanapun nama-Mu dimuliakan dan api-Mu menyala-nyala Tuhan bagi sukacita kami semua. Tuhan, Engkau telah mati bagi kami di kayu salib. Engkau membawa Tuhan damai sukacita, mengampuni dosa-dosa kami. Dan Engkau telah bangkit Tuhan Yesus menjadi Allah yang menang. Dan Engkau akan naik ke surga, kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang indah. Dalam nama Yesus, kami bawa Bekasi dalam tangan-Mu Tuhan. Kota Madia Kabupaten Engkau berkati. Berkati pemerintahan Bekasi Tuhan, biarlah semuanya dalam lingkupan Engkau. Perekonomian yang ada di wilayah Bekasi, gereja-gereja Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kami akan menjadi pemenang bersama Engkau. COVID-19 ini Tuhan tidak akan Tuhan Yesus berkepanjangan. Karena ada Tuhan, ada Engkau mempunyai kuasa, mujizat-Mu terjadi. Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Buat yang menyaksikan lewat Zoom, lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang menyaksikan lewat YouTube, lewat Facebook, lambaikan tanganmu juga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita memuji Tuhan Allah kita. Kita mau rayakan kemenangannya, kebangkitannya hari ini. Yuk sama-sama yang bisa bangkit berdiri. Kita mau tepuk tangan, kita mau bersorak buat Tuhan Allah kita. Come on, music. Go! Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi
dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Come on, katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Allah dahsyat di tempat. Dengan semangat sorakan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Thank you Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. And the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Kaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Engkaulah cahaya yang menuntun setiap kehidupan kami. Kebangkitan-Mu membawa kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Biar saat ini kami meninggikan nama-Mu, memuji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Allah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang
lagi kita mau katakan, Tuhan Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Oh, selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya Tuhan, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari lebih lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya Tuhan, ku sanjung namamu. Selamanya sama-sama kita menyembah Tuhan saat ini. Oh haleluya. Ya karalabas ya ralabalaba labalaba 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 labalaba. Ya ralabas ya karalabalaba labalaba labalaba labalaba. Selamanya kami mau tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Walau bumi bergoncang,
hati kami mau tetap terus menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami menyembah, kami agungkan. Kuyaralabasya karalabarabarabarabarabarabarabarabasya karalabarabara. Kuyaralabasya karalabarabarabarabarabarabarabarabara. Yes Lord, oh haleluya. Kuyaralabasya karalabarabarabarabarabarabara. Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang layak disembah. Jesus, kuyaralabasya karalabarabarabarabarabarabarabarabara. Haleluya. Oh Tuhan, kuyaralabasya karalabarabarabarabarabarabarabarabara. Kuyaralabasya karalabar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 a. Yes Lord, kuyaralabarabarabarabarabarabarabara. Kuyaralabasya karalabarabarabarabarabarabarabarabara. Thank you Jesus. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Mari angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya kita mau nyenangin hatinya Tuhan. Ini kerinduan kami dan ini doa kami. Kami mau selalu senangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik. Sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Sebab itu kami mau katakan ya Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi, katakan. Dia Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Lebih lagi kita mau katakan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Oh ya Yesus baik. Sambil tepuk tangan katakan. Yesus
tidak enak. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita, yuk katakan. Hosena, indah, highest, let a king believe, tidak, let a king, let a king believe, tidak, let a king, let a king believe, tidak. Hosena. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax
yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Grand Wisata Rayon 8. Puji Tuhan, hari ini saya mendapat kesempatan lagi dan kepercayaan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang nyata bagi kehidupan kami. Pertolongan Tuhan hari lepas hari yang boleh kami nikmati, itu membuat kami bangga memiliki pribadi seperti Engkau. Itu sebabnya Bapa di surga, pagi hari ini kami membutuhkan urapan yang baru daripadamu. Kami membutuhkan kasih dan anugerah Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Nyata kuasa kasih Tuhan menjamah setiap kami. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk membuat hati kami tenang, untuk membuat hati kami terbuka seluas-luasnya. Kami mau merenungkan firman Tuhan, tidak hanya merenungkan, tetapi kami mau bertindak dengan kuasa yang Allah berikan untuk kami bisa melakukannya. Bahkan ketika hari-hari kami terasa sulit, kami tetap mempercayai hanya firman Tuhan yang sanggup mengalahkan segala situasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh menikmati kembali anugerah Tuhan, duduk diam di hadapan-Mu untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berikan kami hati yang lembut untuk dibentuk, hati yang lembut untuk dibangun oleh kebenaran ini. Kami mengalahkan setiap kesombongan diri kami, keangkuhan diri kami di bawah anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah segala hormat, pujian, pengagungan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan melihat bahwa ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita mau renungkan, bahkan kita mau belajar bersama-sama, bahwa sesungguhnya Tuhan ingin kekristenan itu bukan hanya sekedar teori agama,
tetapi sebuah kehidupan yang secara konsisten dalam kehidupan kita, yang semakin hari kita terus bertumbuh di dalam kebaikan, dalam melayani sesama, dan di dalam pengharapan akan kekekalan. Semakin bertumbuh di dalam berintegritas. Semakin berintegritas, semakin menjadi orang yang lebih baik, semakin menjadi orang yang bisa mengasihi. Itu sebabnya hari ini ada satu perikop firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita baca bersama-sama. Tetapi saya hanya mengambil satu ayat saja dari firman ini yang terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan saya memberikan tema ini sebuah tema, yaitu kasih itu adalah integritas. Itu sebabnya mari kita melihat. Orang mungkin berpikir bahwa masa sih kasih itu sebuah integritas? Bukankah kasih itu Tuhan ajarkan supaya kita bisa melakukan, kita punya hati yang bisa mengasihi? Tapi ternyata kasih itu adalah sesuatu yang bisa dipegang dan dipercaya. Itu sebabnya mari kita melihat bagian ini. Di bagian pertama tadi dikatakan ia menutupi segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ada seorang sahabat datang kepadamu dan dia dengan berat hati berkata bahwa dia ingin mengaku dosa, dia mau menceritakan sesuatu yang paling amat sangat menakutkan dalam hidupnya. Bahkan seringkali dia dikejar-kejar oleh ketakutan, dikejar-kejar oleh rasa bersalah karena dia menyimpan ini sekian waktu lamanya. Mungkin sudah bertahun-tahun. Tetapi dia tidak punya waktu yang tepat untuk menceritakannya, atau dia masih ragu dengan kepada siapa dia akan menceritakan hal ini. Itu sebabnya kalau satu kali dia datang kepada kita atau kepada saudara, lalu dia mulai membuka mulutnya, dan ketika dia mengawali pembicaraannya terasa amat sangat berat. Untuk membuka mulut saja itu perlu perjuangan. Untuk berkata-kata, kata per kata, kalimat per kalimat, itu dia butuh usaha yang keras untuk menyatakannya. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kau sudah menyimpan sebuah masalah bertahun-tahun, bahkan sudah sangat lama, itu menghimpit. Untuk tidur saja engkau merasa sulit karena selalu mengingat kejadian itu. Setiap engkau berjalan kemanapun selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan ketakutan. Sehingga ketika seseorang ini berkata dan berbicara kepada kita, dia menceritakan satu bagian demi bagian. Bahkan untuk menceritakannya dia sambil meneteskan air mata. Dan sepertinya air mata itu tidak bisa dibendung. Karena begitu berat, begitu memalukan yang dia ceritakan. Mungkin kita pun mendengarnya sampai terkagum-kagum. Bukan terkagum-kagum karena kita cerita itu menarik. Tapi mungkin kita merasa, kita terkejut dengan ceritanya. Sadarilah Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang bercerita tentang sesuatu yang amat sangat memalukan dalam hidupnya, bahkan selama ini dia tidak tahu kepada siapa dia harus bercerita. Satu kesempatan dia mengingat kita, satu nama yang dia berpikir bahwa orang ini adalah orang yang tepat untuk tempat dia bercerita. Sadari bahwa ini sebuah anugerah Tuhan bagi kita. Ini sebuah kesempatan Tuhan, kita menyatakan kebenaran Tuhan, membawa orang ini kepada jalan yang lebih baik. Tentunya ketika orang ini cerita dan dia mulai membuka satu demi satu masalahnya, apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita menasehati dia, itu sudah pasti. Lalu terakhir nanti mungkin kita akan mendoakan dia, membawa dia di dalam doa kepada Tuhan. Pasti itu pun kita lakukan. Tetapi catatan yang lebih lagi daripada itu adalah ketika kita sudah menasihati dia dan kita sudah berdoa bagi dia, ketika dia pulang, satu kebenaran yang harus kita pegang. Apakah ketika orang ini meninggalkan rumah kita lalu tidak bertemu dengan kita, sebagai orang yang memiliki integritas di dalam kasih, mampu nggak kita menyimpan masalah ini dengan baik? Mampukah kita menjadi orang yang bisa dipercaya untuk masalah ini? Mampu nggak kita tidak menjadi orang yang akhirnya menceritakan kesana kemari tentang masalah orang ini? Di sanalah ujian integritas kasih kita dinyatakan. Kita belajar bagaimana menjadi orang yang bisa dipercaya. Bagaimana menjadi orang yang bisa memegang kepercayaan orang lain. Itu sebuah anugerah Bapak Ibu Saudara.
Disitulah kasih yang berintegritas dibuktikan. Kita bisa menjaga kerahasiaan, kita bisa menjaga hal-hal yang menjadi aib bagi orang lain, karena kita adalah orang yang dipilih untuk dipercaya memegang cerita itu. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari ia menutupi segala sesuatu. Kadang mungkin kita berpikir kalau sebuah kesalahan masa ditutupin sih Bu? Bukan itu masalahnya. Ini masalah cerita yang orang hanya sanggup cerita kepada kita dan percaya kepada kita. Kalau sebuah kesalahan itu hal yang berbeda. Itu sebabnya mari kita belajar. Apakah kita bisa dipercaya? Apakah kita bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita? Dan yang di bagian lain dikatakan di ayat yang sama, dikatakan percaya segala sesuatu. Jika kita memiliki seorang sahabat yang jelas-jelas terbukti berbuat salah kepada kita, kemudian dia mengakui kesalahannya, dia meminta maaf, dia berjanji akan bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia lakukan terhadap kita. Sudah benar-benar dengan sungguh-sungguh hati dia katakan, aku minta maaf, aku akan tanggung jawab, aku akan memperbaikinya, aku akan mengambil tanggung jawab. Apakah kita dengan bersedia berani mempercayainya? Tidak mudah memang ketika orang sudah melakukan kesalahan kepada kita, lalu kita belajar lagi untuk bisa mempercayai dia. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi cerita ini ada kaitannya dengan beberapa hari yang lalu kita memperingati bagaimana Paskah menjadi satu peringatan penting bagi orang-orang Kristen yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau kita melihat peristiwa dua bagian yang saya ceritakan tadi, itu sebuah hal yang sangat berat untuk dilakukan, sebuah hal yang sangat tidak mudah untuk dikerjakan. Yesus sudah menjadi sebuah teladan bagi kita. Yesus adalah pribadi yang menjadi teladan dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang punya integritas, taat sampai mati, sampai tetes darah terakhir pun dia rela memberikan hidup dan nyawanya karena sudah dinubuatkan. Dia mau memberikan apa yang sudah dia janjikan kepada Bapaknya, bahwa dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah bukan sekedar peristiwa yang hanya kita peringati, tetapi bagian ini, teladan Yesus Kristus bagi hidup kita. Itu seharusnya sikap hidup yang harus kita jalani hari lepas hari, penuh dengan kemurahan, memberikan pengampunan. Pengampunan Yesus tanpa batas. Mungkin kita sulit untuk bisa melakukannya, tetapi kalau kita mau belajar dari teladan Yesus, kita mau belajar terus. Hari ini kita gagal, lakukan lagi. Gagal, lakukan lagi. Sehingga semakin hari kita semakin bisa menyerupai gambar dan rupa Allah sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kasih itu selalu memberi kesempatan kepada seseorang untuk bertobat. Dan yang berikut di ayat yang sama juga dikatakan mengharapkan segala sesuatu. Jika kita membesarkan anak-anak kita, itu sesuatu yang tidak mudah. Dari kecil mereka kita rawat, kita besarkan. Dan tidak ada satu orang tua pun yang mengajarkan anaknya sesuatu yang tidak baik. Pasti semua orang tua di sini pun mengajarkan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Masalahnya adalah ketika anak kita sudah kita ajar, kita nasehatin, bahkan kita bimbing, tiba-tiba anak-anak ini akhirnya melakukan sebuah kesalahan. Itu tidak satu kali, dua kali. Kita nasihati, kita tegur, bahkan kita berikan sanksi. Tetapi dia tetap lakukan lagi, bahkan mungkin hal-hal yang lain yang dia lakukan. Kelihatannya kita mulai kelelahan. Mungkin ada dari antara kita, khususnya ibu-ibu, yang mulai kelelahan ketika anak sudah tidak bisa lagi dididik, ketika anak sudah sulit sekali untuk diberitahu, seolah-olah dia tidak mau lagi mendengar kita ngomong apa, kita nasihatkan apa. Mungkin ada dari kita yang mengalami ini. Bagaimana sikap kita menyikapi hal ini? Masih adakah kesempatan bagi anak ini? Masih punyakah kita kepercayaan terhadap anak kita bahwa ada sesuatu yang akan berubah dalam hidupnya? Ingat, kita nggak boleh berkata bahwa orang ini sudah tidak mungkin berubah. Itu sama saja kita memberikan penghakiman kepada seseorang. Kata yang keluar dari kita sebagai orang-orang yang penuh kasih dan punya integritas, itu harus mengeluarkan benih-benih yang memberkati. Benih-benih yang keluar dari mulut bibir kita itu harus sesuatu yang memberkati, sesuatu yang baik. Itu sebabnya ketika kita
dihadapkan dengan situasi ini, masih nggak kita punya kesabaran untuk tetap mau mempercayai anak kita bahwa satu waktu dia akan berubah. Ada kesempatan dia akan maju, dia akan mengalami kemajuan yang positif. Walaupun itu terlihat sangat lambat. Masihkah kita mau bersabar untuk menunggu dan mengharapkan segala sesuatu itu menjadi lebih baik? Demikian juga di pengalaman saya dengan orang-orang yang saya layani, tidak kalah melelahkan saudara. Karena saya seorang konselor dan kami melayani di kelas pemulihan. Seringkali ketika menghadapi orang-orang yang kita layani, itu tidak semuanya menyenangkan. Ada orang-orang yang sudah kita layani bertahun-tahun, kita konseling bertahun-tahun. Seharusnya kan keinginan dan kerinduan kita ketika kita nasihati, ketika kita bicara dengan orang tersebut, lalu kita katakan langkah ini yang harus kamu lakukan. Tapi fakta membuktikan, dia tidak satupun melakukan langkah yang kita nasihatin kalau kita katakan. Tetapi dia malah melangkah di jalur-jalur yang lain sesuai dengan kemauannya sendiri. Bahkan ketika dia mulai terbentur lagi, dia datang kepada kita. Bagaimana sikap kita? Masihkah ada kesempatan untuk orang ini kita terima? Secara manusia mungkin tidak, tetapi kasih yang berintegritas, sanggup untuk mengharapkan segala sesuatu, sanggup untuk memberikan segala sesuatu yang dia punya. Sekalipun kita sudah mulai menyerah dengan hal itu. Tetapi orang-orang yang mengharapkan segala sesuatu di dalam Tuhan, selalu ada yang baik yang akan terjadi di depan sana. Kita hanya tinggal menunggu waktunya. Menabur pasti akan menuai. Mungkin kita tidak menuainya sekarang. Hari ini kita sedang menabur. Tetapi mungkin tahun berikutnya atau mungkin beberapa tahun kemudian kita baru menuai hasilnya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah kesempatan yang harus kita ambil. Kita tidak boleh menunda-nunda untuk melayani orang lain, menasihati orang lain, memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Lalu memberikan gambaran-gambaran bagaimana hidup sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Namanya Tuhan memberi kesempatan kita untuk melatih seseorang. Yang namanya melatih, itu kadang-kadang kita temukan kegagalan. Hari ini mungkin kita tidak melihat hasilnya, tetapi besok mungkin ada hasil yang lebih. Dan tentunya tidak seperti standar kita. Kalau kita berpikir hari ini kita latih, tiba-tiba dia harus mendapatkan hasil yang baik besok. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang mustahil. Tetapi kita perlu sabar, mengharapkan segala sesuatu. Satu waktu ada sesuatu yang baik yang akan terjadi. Di dalam kasih kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Karena kasih itu adalah mengharapkan hal-hal baik terjadi dalam kehidupan seseorang. Demikian juga mungkin dengan pasangan kita. Saya juga sering melayani ibu-ibu, pasangan-pasangan yang kadang-kadang dia bilang, "Bu, saya udah gak ada kekuatan lagi menghadapi suami saya. Saya sudah tidak punya kesempatan lagi. Sepertinya pintu hati saya sudah tertutup. Saya sudah menyerah dengan hal ini." Saya hanya berkata, selama masih ada kasih karunia, sebesar itu pula Tuhan akan bisa bekerja dalam kehidupanmu. Itu sebabnya, mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengharapkan segala sesuatu, tentunya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Seringkali pun kita harus mengeluarkan dan meneteskan air mata. Bahkan mungkin air mata kita sudah kering untuk melihat sebuah perubahan dalam hidup seseorang atau anak-anak kita atau pasangan kita. Tetapi mari kita tetap berharap. Karena kasih yang berintegritas punya pengharapan akan sesuatu menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Jika Bapak Ibu Saudara punya rekan kerja di tempat pekerjaan yang bekerja di kantor mungkin atau tempat pekerjaan yang lain secara bisnis mungkin. Nah, ada satu orang yang mungkin seringkali membuat kita itu mudah jengkel atau memang dia tidak ada masalah pun dia selalu cari-cari masalah untuk membuat kita marah, untuk membuat kita tidak suka atau membuat kita benar-benar rasanya tuh udah gak sabar ngadapin orang ini. Setiap hari ulahnya ada saja yang membuat kita kadang-kadang gak betah, kita jadi gerah, kita jadi jengah. Bahkan kadang-kadang kita gak mau bertemu dengan orang yang model seperti ini. Tetapi orang ini selalu ada di hadapan kita. Dan dia tidak pernah pergi karena kita satu tempat pekerjaan, bahkan satu ruangan dengan dia. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara akhirnya berpikir begini,
Ya sudahlah, saya keluar aja lah dari kerjaan ini. Daripada harus berurusan dengan orang yang modal seperti ini. Sulit sekali, ini orang modelnya bebal ini, keras kepala ini orang. Cari-cari masalah yang seharusnya tidak ada masalah. Lalu kita berpikir ya udah pindah pekerjaan saja. Kalau saudara berpikir berpindah pekerjaan, saudara sebenarnya ada orang yang tidak menyelesaikan masalah dan lari dari masalah. Kasih yang berintegritas adalah kasih yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, menyelesaikan masalah sampai tuntas, tidak melarikan diri dari masalah, tetapi hadapi masalah, selesaikan masalah, sekalipun itu kelihatannya tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga berpikir bahwa kapan ya orang ini berubah? Bagaimana cara mengubah orang ini? Sesungguhnya kalau kita mau menyadari, kemungkinan besar Tuhan bukan mengubah orang ini, tetapi Tuhan ingin mengubah hati kita. Sebenarnya kapasitas kasih kita lah yang semakin ingin ditambahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita harus menghadapi orang yang seperti ini, kapasitas kasih kita itulah yang diuji oleh Tuhan. Walaupun kita berkata, Tuhan kayaknya sudah gak sabar, Tuhan kayaknya tampungan kasih saya sudah berkurang. Selama kasih itu terus kita salurkan, selama itu juga Tuhan terus menyalurkan sesuatu yang besar. Kapasitas kasih kita ditambah sehingga kita selalu penuh dengan kapasitas kasih itu. Dan tidak pernah kita kekurangan dengan kapasitas kasih kita untuk bisa mengasihi orang yang sangat menyebalkan sekalipun, yang sangat tidak bisa diterima sekalipun. Dan kembali kita mengingat peristiwa di mana Yesus mati atas kehidupan kita. Mungkin kita ini adalah orang-orang yang juga sudah menyebalkan hati Tuhan. Hari ini minta ampun, besok lakukan kesalahan lagi. Hari ini bertobat, besok lakukan dosa yang lebih besar lagi. Apakah kalau kita melihat Tuhan bisa menerima kita seperti itu? Memang kita bukan Tuhan, tetapi bukankah ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, sejak saat itu juga kehidupan kita pun harus ditundukkan kepada otoritas Allah sebagai pemegang kendali dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita tidak sabar, ketika kita sulit untuk bisa mengasihi, di mana kita belajar tunduk kepada Tuhan. Mari kita belajar sesuatu yang besar, yang Tuhan ajarkan bagi kita. Masalahnya menjadi tidak mudah, saudara. Karena seringkali kita gagal melakukannya, karena sebenarnya kita sudah tidak lagi mau melakukannya. Kita sudah tidak lagi punya kehendak untuk melakukannya. Beberapa hari yang lalu, saya juga ketemu dengan salah satu orang yang sudah saya layani mungkin sudah hampir 2 tahun. Dan dia berkata kepada saya, Ibu, saya sudah mengalami hari ini, saya nggak tahu apakah Ibu akan marah dengan saya atau tidak. Atau mungkin Ibu sudah tidak mau lagi melayani saya. Tapi tolong jangan marah kepada saya ya Ibu. Saya minta maaf karena hari ini saya mau berkata bahwa saya kelihatannya sudah kehilangan semangat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Saya sudah kehilangan semangat untuk menuliskan surat-surat lamaran lagi. Rasanya saya sudah sangat kehilangan semangat Ibu. Saya tidak akan marah saudara. Saya tidak menjawab bahwa ya sudah, kamu gak usah datang lagi kepada saya dan tidak usah tanya lagi dan tidak usah minta advice lagi, tidak. Saya katakan di nasihat saya berikutnya, saya katakan, kehilangan semangat itu adalah milik semua orang. Setiap orang bisa kehilangan semangat. Tetapi hari ini yang saya mau katakan kepada Anda adalah, ketika engkau kehilangan semangat, coba ambil waktu untuk berdoa dan katakan kepada Tuhan, adakah peluang lain yang Tuhan sesungguhnya sedang sediakan kepada engkau? Atau mungkin kau sedang bertanya kepada dirimu, kira-kira nih kalau saya sudah kehilangan semangat, ada sesuatu lain gak yang ada di pikiran saya dan ingin saya lakukan? Jangan pernah fokus kepada masalahmu, tapi fokuslah kepada apa yang masih ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah menutup semua pintu sehingga kita kehilangan kesempatan untuk meraih sesuatu dalam hidup kita. Kalau satu pintu tertutup, maka ada pintu yang lain yang akan dibukakan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah, masihkah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Masihkah kita berjuang untuk memiliki hati Tuhan dalam kehidupan kita? Termasuk ketika kita memiliki hati untuk menerima segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu. Itu sebabnya di bagian terakhir tadi,
Kalau kita menghadapi situasi buntu seperti ini, saya pun bisa menghadapi situasinya seperti ini. Saya pikir orang ini udah dilayani bertahun-tahun, tiba-tiba berkata udah gak semangat. Saya bisa kehilangan kesempatan untuk bisa melayani orang ini ketika saya tidak benar-benar menundukkan diri saya di tahta kasih karunia Allah. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini saat yang tepat. Tuhan ingin menambahkan kapasitas kasih saya lagi. Sehingga saya masih bisa menerima orang ini. Masih mau menasehati orang ini. Masih mau terus memotivasi orang ini. Memberikan kekuatan kepada orang ini. Bahkan berdoa untuk orang ini. Di sanalah ujian. Kapasitas kasih kita ditambahkan oleh Tuhan. 3 bagian hari ini membuat kita mempercayai bahwa itulah kehebatan kasih. Kasih itu akan membuat kita menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. Bisa dipercaya, jujur, tidak menghindar dari masalah. Tetap optimis dengan kondisi apapun. Bahkan kita mau bertanggung jawab atas setiap keputusan dan pilihan yang kita buat. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah di hadapan Tuhan. Karena selama kita masih punya integritas di hadapan Tuhan, masalah apapun yang ada di depan kita, kondisi apapun, situasi apapun, kita akan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sanalah kasih yang berintegritas menjadi salah satu modal utama kita untuk tetap bisa bertahan, untuk tetap bisa dipakai oleh Tuhan, untuk tetap memiliki kesempatan dipakai oleh Tuhan, melayani semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan ini menguatkan kita, menyegarkan jiwa kita. Di tengah situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan harus berhenti, tetapi kita tetap mempercayai. Sebagai orang-orang yang memiliki integritas, kita harus tetap percaya. Dalam situasi yang sangat buruk sekalipun, Tuhan masih tetap ada menopang, dan kita tidak perlu melakukan hal-hal di luar daripada apa yang Tuhan tidak kehendaki. Firman Tuhan ini kiranya menyatakan kebenaran kepada kehidupan kita. Masing-masing kita tidak hanya menjadi pendengar, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ini menjadi aplikasi hidup kita. Kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan. Hidup kita semakin diubahkan. Cara berpikir dan cara berpandang kita akan diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari, semakin menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman hari ini yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Ada hal-hal baik yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Ketika kami berpikir bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, sesungguhnya di dalam kasih kami harus menjadi orang-orang yang siap untuk diberi tanggung jawab, yang siap untuk diberikan sebuah kesempatan. Tuhan mengingatkan kami di bagian firman Tuhan ini bahwa kasih itu adalah sesuatu integritas. Karena kalau orang-orang yang punya integritas, seharusnya kapasitas kasihnya bertumbuh, kapasitas kasihnya meningkat, kapasitas kasihnya selalu tersedia untuk segala situasi. Mari Bapa di surga, kami belajar banyak kebenaran-Mu hari ini yang menopang kami, menguatkan kami. Pegang tangan kami ketika kami berjalan. Seakan-akan kami mengalami kesulitan, seakan-akan kami sudah mengalami kelelahan. Tetapi biarlah kasih yang berintegritas itu memampukan kami hidup senantiasa selaras dengan tujuan Allah dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa menerima tanggung jawab dari Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan kami. Dan Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan akan menopang kami, membawa kami semakin hari menjadi orang-orang yang semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bahkan hidup kami semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat Tuhan. Apapun pergumulan dan masalah mereka, hamba percaya Tuhan ada di sana bersama dengan mereka. Tuhan sendiri akan menumbuhkan kasih yang berintegritas dalam kehidupan mereka.
Apa yang mereka tidak mampu lakukan, Tuhan akan memampukannya. Apa yang mereka tidak mampu kerjakan, Tuhan akan menambahkannya. Apa yang mereka tidak punya, Tuhan akan memberikan kepada mereka. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah segala hormat, segala pujian, pengagungan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah diberkati dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami tidak lupa menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami di ibadah online ini. Dan kami tetap mengundang Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami di ibadah-ibadah selanjutnya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan juga akan mendengarkan pengumuman sepekan gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dan Engkau memakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, juga setiap tangan-tangan yang mengelola, sehingga setiap persembahan yang kami kumpulkan dapat memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bahwa rumah doa tetap diadakan setiap hari Kamis jam 10.30 WIB. Jadi Bapak Ibu yang rindu bergabung bersama-sama dengan rumah doa ataupun ada pokok-pokok doa yang rindu kami doakan, Bapak Ibu bisa menyampaikan, dan informasi linknya bisa minta ke sekretariat dengan nomor yang ada. Kemudian Bapak Ibu yang rindu untuk mengetahui info tentang KUL, kemudian penyerahan anak, baptisan air, BP2N, dan pelayanan-pelayanan yang lain, Bapak Ibu juga bisa menghubungi sekretariat di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Doa Fajar Primak dilakukan pada setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai selesai melalui Zoom juga. Dan kami mengundang setiap para pria untuk bisa bergabung bersama-sama kami di doa fajar. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi sekretariat juga. Ini adalah pengumuman kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai dan kita hidup kekal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama katakan amin.